Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlin Saputra Angkasa Siregar. Saya adalah CGP Rekognisi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas aksi nyata saya di modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Adapun tujuan pembelajaran khusus adalah CGP dapat menjalankan tahapan buat pertanyaan, dan ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Berikut adalah alur Bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Berikut adalah aksi nyata buat pertanyaan utama. Tahapan buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah mengapa murid kelas 11 perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan PKL di dunia usaha, dunia industri. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan ketua jurusan tentang pentingnya persiapan PKL murid kelas 11. Kemudian yang kedua, berdiskusi dengan pihak studi tentang persiapan yang diperlukan sebelum murid kelas 11 melaksanakan PKL. Rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid. Berdiskusi dengan perwakilan murid untuk menguatkan ide di tahap awal. Adapun aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini adalah yaitu aset SDM, fisik, dan politik. Waktu yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah 2 hari, kemudian penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak. Adapun aksi nyata saya akan saya jabarkan sebagai berikut. Untuk tindakan yang diperlukan dalam mendapatkan jawaban, yang pertama adalah terkait dengan diskusi dengan kepala sekolah. Berikut ringkasannya akan saya bacakan. Pertama, PKL merupakan program pembelajaran yang ada dalam kurikulum dan wajib diikuti oleh murid kelas 11. Praktik kerja lapangan ini bertujuan menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh murid dengan dunia industri. Dengan demikian, lulusan menjadi lebih siap untuk memasuki dunia kerja. Yang kedua, kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan yang diberikan di kelas 10 dan 11 berdasarkan kurikulum sudah cukup menjadi modal murid untuk mengikuti PKL. Namun, studi lebih dinamis dan cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terus bergerak maju. Yang ketiga, budaya kerja di studi tentu berbeda di setiap perusahaan. Untuk itu, perlu diperkenalkan terlebih dahulu kepada siswa sehingga dapat diterima di internal perusahaan sebelum praktik dan mendapatkan ilmu di dalamnya. Yang keempat, program kelas 12 bercerita merupakan program yang baik sekali, di mana murid kelas 12 dapat berbagi pengalaman kepada kelas 11 yang akan memulai kegiatan PKL. Adapun aksi nyata saya terkait dengan diskusi dengan ketua jurusan, ADKL, OTKP, BDP, dan DKP, dengan ringkasan sebagai berikut. Yang pertama, perlu ada sinkronisasi kurikulum sekolah dengan studi, dan apa saja yang dibutuhkan oleh murid atau yang ingin didapatkan saat PKL. Kedua, sosialisasi format penilaian antara pembimbing dari sekolah dan pembimbing yang ada di studi. Kemudian yang ketiga, pengisian jurnal harian wajib setiap hari diisi oleh siswa PKL dan daftar hadir. Dan yang keempat, laporan hal-hal yang penting dan terkait untuk disampaikan ke sekolah melalui pembimbing baik murid PKL atau pembimbing industri. Kemudian yang terakhir adalah penyesuaian studi tempat PKL dengan minat, situasi, dan kondisi murid. Ini adalah poin-poin hasil diskusi yang didapatkan ketika berdiskusi tentang perlunya pelaksanaan persiapan PKL bagi siswa kelas 11 bersama ketua jurusan tersebut. Kemudian ada pun ringkasan diskusi dengan pihak studi. Yang pertama, murid kurang mampu menyesuaikan diri dengan baik dan cepat terhadap budaya perusahaan terkait dengan tata tertib dan disiplin kerja. Kemudian yang kedua,
murid sulit menerima instruksi dan melaksanakan instruksi dengan baik dari pembimbing industrinya. Keempat, masih gagap dalam menggunakan teknologi yang ada di perusahaan. Dan yang terakhir, konsep kerja teori yang diperoleh di sekolah belum sinkron dengan konsep kerja yang ada di perusahaan. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Berikut adalah ringkasan diskusi bersama murid terkait dengan voice atau suara. Kegiatan ini dibuat karena adanya aspirasi dari murid kelas 11 untuk meningkatkan kesiapan dalam mengikuti PKL. Hal-hal yang didapat saat diskusi berlangsung adalah: yang pertama, murid menyampaikan hal-hal apa saja yang ingin diketahui tentang PKL. Kemudian yang kedua, murid menyampaikan kompetensi apa yang sudah dikuasai dan apa yang masih perlu dikembangkan dan didalami. Dan yang ketiga, murid menyampaikan situasi dan kondisi atau kesiapan psikologis, sarana dan prasarana yang milikinya untuk mengikuti PKL. Kemudian terkait dengan choice atau pilihan adalah sesuai dengan pilihan murid terkait waktu dan tempat ditetapkan berdasarkan kenyamanan murid. Yaitu hasil diskusinya murid kelas 11 dan 12 dapat memilih kesempatan terbaik dan teknis pelaksanaan program kelas 12 bercerita. Terkait dengan ownership, dengan penjelasan murid kelas 12 sebagai mentor untuk murid kelas 11 dan menyampaikan hal-hal yang ingin diketahui saat pelaksanaan PKL. Adapun hasil diskusi yang didapatkan adalah murid kelas 12 bersama murid kelas 11 menyusun jadwal pelaksanaan PKL. Jadi ini adalah terkait dengan voice, choice, dan ownership dalam upaya mengembangkan student agency atau kepemimpinan murid. Adapun aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini adalah manusia, SDM, terdiri dari kepala sekolah, ketua jurusan, guru mapel produktif, murid, dan pimpinan budi. Sedangkan aset fisik dengan rincian atau diidentifikasi, yang pertama ruang kelas, sarana pendukung kegiatan, dan yang ketiga tempat PKL atau DUDI. Kemudian untuk aset politik, diidentifikasi ada dua. Yang pertama, peraturan perundangan pendidikan nasional dan pelaksanaan PKL. Kemudian yang kedua, SK penugasan dari kepala sekolah. Catatan refleksi pada tahapan buat pertanyaan utama untuk komponen peristiwa penjelasan, berdiskusi dengan kepala sekolah, ketua jurusan, pimpinan industri untuk mengidentifikasi jawaban yang mungkin muncul untuk pertanyaan utama, yaitu kenapa murid membutuhkan persiapan sebelum pelaksanaan PKL. Adapun perasaan, saya merasa senang sekali karena dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak tersebut dan merasa dapat mengatasi permasalahan yang sering muncul saat murid melaksanakan PKL. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang saya dapatkan pada tahap aksi nyata buat pertanyaan utama ini adalah bahwa murid kelas 11 yang akan melaksanakan PKL perlu diberi bimbingan khususnya perkenalan mengenai budaya perusahaan sehingga dapat beradaptasi dengan baik. Adapun penerapan ke depan adalah untuk dapat lebih mendampingi persiapan PKL kelas 11 yang dilakukan oleh kelas 12 dengan mempertimbangkan pilihan suara, pilihan, dan kepemilikan pada program kelas 12 tentang sesi kelas 12 bercerita pengalaman PKL. Kemudian untuk aksi nyata pada tahap ambil pelajaran. Berikut adalah tabulasi ringkasannya. Pada tahap ambil pelajaran ini, pertanyaan yang muncul adalah apa saja kegiatan yang dapat meningkatkan kesiapan murid dalam pelaksanaan PKL. Kita akan mengambil pelajaran dari pertanyaan ini. Kemudian adapun tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, membuat angket untuk mengetahui hal-hal apa saja yang ingin diketahui oleh murid sebelum pelaksanaan PKL. Untuk rencana melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid, penjelasannya adalah melakukan sesi diskusi dengan murid untuk mengetahui kompetensi yang belum dikuasai, tempat PKL yang diinginkan, dan keinginan apa yang diinginkan untuk kesiapan PKL. Adapun aset atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah SDM, fisik, dan politik. Waktu yang diperlukan untuk aksi nyata ini adalah 2 hari dan penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak. Baik, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah dengan menyebar angket
Adapun angket tersebut karakteristiknya adalah yang pertama disusun oleh tim yang terdiri dari siswa kelas 12 dan ketua jurusan beserta guru mapel produktif. Kemudian karakteristik angket yang kedua berisi pertanyaan terkait dengan perasaan, kesiapan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki, situasi dan kondisi yang mendukung pelaksanaan PKL, tempat PKL yang diinginkan. Kemudian angket dijawab dalam bentuk skala. Dan yang terakhir, angket menjadi dasar atau sumber informasi terkait persiapan apa yang dilakukan untuk kelas 11 yang akan melaksanakan PKL. Rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid. Adapun ringkasan diskusi dengan murid terkait dengan student agency tersebut adalah hasilnya yang pertama, murid belum percaya diri dengan kompetensi yang dimilikinya, merasa belum menguasai kompetensi, dan merasa belum dapat mendukung pelaksanaan PKL yang akan dijalaninya. Kedua, murid masih memilih tempat PKL yang menurutnya tidak menuntut keterampilan teknis SMK. Ya, jadi siswa-siswa itu masih memilih tempat PKL yang menurutnya tidak terlalu menuntut keterampilan teknis yang didapatkan di SMK dan tidak terlalu banyak tuntutan kerja. Dan yang terakhir, murid menginginkan persiapan, terutama testimoni dan berbagai pengalaman, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pelaksanaan PKL yang ada dalam pikiran mereka. Adapun aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini adalah manusia yang diidentifikasi. Pertama, guru mapel produktif, kemudian yang kedua siswa. Aset fisik diidentifikasi, yang pertama ruang kelas, yang kedua sarana pendukung kegiatan, dan yang aset politik diidentifikasi adalah SK kepala sekolah terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Adapun catatan refleksi pada tahap ambil pelajaran ini adalah untuk peristiwa, penjelasannya, pembagian angket dan analisa angket untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait dengan kebutuhan murid kelas 11 dalam meningkatkan rasa percaya diri dan pelaksanaan PKL. Perasaannya adalah merasa senang dan tertantang untuk meningkatkan rasa percaya diri murid dalam menghadapi PKL. Kemudian pembelajaran yang didapatkan pada tahapan ambil pelajaran ini adalah aksi nyata ambil pelajaran ini adalah persiapan yang matang secara psikologi dapat mempengaruhi keberhasilan murid dalam pelaksanaan PKL. Kemudian yang refleksi yang terakhir, penerapan ke depan, agar lebih mengidentifikasi dan melakukan berbagai kegiatan persiapan pemberangkatan PKL, sehingga secara psikologi dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam mengikuti kegiatan PKL. Berikut adalah dokumentasi kegiatan aksi nyata yang sudah dilakukan. Ini adalah dengan diskusi dengan Wakasek Ketenagaan. Ini dokumentasi aksi nyata diskusi dengan Kajur. Dokumentasi aksi nyata diskusi dengan guru, dan dokumentasi aksi nyata diskusi dengan siswa. Demikian aksi nyata saya di modul 3.3. Semoga dapat memberi manfaat, terutama bagi diri saya sendiri sebagai pemimpin pembelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak kepada murid. Terima kasih atas perhatian. Semoga sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.